Perkenalkan, nama saya Grilin Endisa, saya dari program studi SI1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada atau yang membentuk sebuah CPU. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang pengerti komponen yang ada pada CPU, saya akan menjelaskan sedikit tentang CPU. Mana bunda, itu bunda saya. Mana bunda, mana bunda sayang. Mana bunda, itu bunda sayang. Mana bunda sayang. Mana bunda sayang. Ini adalah bagian-bagian daripada komponen CPU. Yang pertama di sini ada casing CPU. Casing CPU tersebut biasanya berada di bagian paling luar daripada komponen-komponen lainnya, dan casing CPU sendiri berfungsi untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam sebuah CPU yang lainnya, agar komponen-komponen yang ada dalam CPU tidak cepat rusak atau terhindar dari debu, panas, air atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Selain itu juga CPU berfungsi untuk tempat meletakkan atau memasang berbagai komponen yang lainnya seperti motherboard, power supply, optical disk drive, dan yang lain-lain. Yang kedua ada motherboard. Motherboard itu adalah salah satu perangkat atau komponen yang ada pada CPU, dan motherboard sendiri itu merupakan sebuah papan sirkuit di mana tempat komponen seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan yang lain sebagainya itu saling terhubung. Dan di dalam motherboard sendiri itu terdapat beberapa komponen juga seperti soket, slot SATA, slot PCI, dan I/O ports. Dan motherboard sendiri menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor juga merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dari data perangkat lunak dan sistem kerja komputer. Prosesor melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stuck data dalam operasinya. Fungsi prosesor juga untuk melakukan pemosesan dalam data dan informasi pada komputer, serta meningkatkan performa pada komputer itu sendiri. Yang keempat ada RAM. RAM adalah atau singkatan dari Random Access Memory, merupakan salah satu bagian dari komponen CPU juga. Kinerja dari RAM sendiri itu sangat berpengaruh pada performa komputer, sehingga keseluruhan untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. RAM sendiri memiliki fungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain untuk keperluan multitasking, RAM sendiri juga untuk penggunaan aplikasi berat
seperti game atau software dengan software desain grafis. Yang kelima ada hard disk. Hard disk merupakan bagian daripada CPU juga. Hard disk itu merupakan tempat menyimpan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram yang berfungsi untuk menyimpan data serta menyimpan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Yang keenam ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM sendiri itu juga merupakan bagian daripada komponen pendukung yang ada pada CPU. Biasanya juga dikenal sebagai, atau kita sering menyebutnya juga sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain juga, fungsinya juga untuk membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lainnya yang sesuai. Adapun beberapa format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Yang ketujuh ada VGA card. VGA card sendiri adalah singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras juga yang berfungsi untuk pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Dan fungsi VGA card yang paling penting adalah sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. Dan VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas pada gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Yang kedelapan ada sound card. Sound card juga termasuk salah satu bagian pendukung pada komponen CPU, dan bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Fungsi sound card yang lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer, dan sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Dan tanpa perangkat lain, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara kalau tidak ada sound card. Dan di sini ada power supply. Power supply merupakan salah satu bagian daripada CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer, dan jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga memiliki fungsi untuk merubah tangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Dan power supply juga memiliki tegangan yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, dan 600 watt, dan sebagainya. Yang terakhir ada cooling fan. Ini juga merupakan perangkat yang mendukung atau komponen yang ada pada sebuah PCU, atau biasa juga disebut dengan kipas angin pendingin. Fungsi cooling fan atau kipas angin pendingin ini penting dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU.
Hal ini juga penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan sendiri juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalkan seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU, karena biasanya terlalu panas CPU yang kita pakai, maka akan mati mendadak atau overheat. Dan posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Itu adalah perangkat atau komponen-komponen pendukung pada sebuah CPU dan fungsi daripada komponen-komponen itu sendiri.